pagi anak-anak, apa kabarnya hari ini? Harap kalian sehat-sehat saja. Ketemu lagi di materi kita kali ini, masih dalam pembelajaran jarak jauh. Materi kita adalah mengenai bab kedua. Buka bukunya, bab kedua judulnya Let's Live a Healthy Life. Oke, kita mulai. Sebelum kita lanjut ke materinya, ada baiknya coba perhatikan kompetensi dasar yang harus dicapai dalam pembelajaran kali ini. Ada dua aspek. Yang pertama aspek pengetahuan. Ini dia. Nanti anak-anak tuliskan ke buku catatannya. Lalu yang kedua aspek keterampilan. Aspek keterampilan atau prakteknya. Nah, yang menjadi goal atau tujuan pembelajaran kita kali ini adalah to state the purpose or intention to do something. Menyatakan maksud dan tujuan melakukan suatu tindakan. Yang kedua, to agree or disagree with a suggestion or an idea. Menyatakan setuju atau tidak setuju terhadap sebuah saran atau pendapat. Fungsi sosial. Fungsi sosialnya adalah menyatakan maksud dan tujuan dalam membuat rencana, menunjukkan kesungguhan, mengarahkan, serta menyatakan setuju dan tidak setuju. Struktur teksnya ada dua. Yang pertama memulai, lalu yang kedua menanggapi. Memulai di sini adalah ketika kita menyatakan sebuah ungkapan pertama kali. Sedangkan menanggapi artinya memberikan respon pada orang lain yang menyatakan ungkapan lebih dulu. Unsur kebahasaannya ada 4. Perhatikan, ada 4. Apa itu kalimat deklaratif? Kalimat deklaratif adalah pernyataan, kalimat pernyataan. Sedangkan kalimat interrogatif adalah kalimat pertanyaan dengan kata sambung to, in order to, so that. Lalu yang kedua, ungkapan persetujuan. Cara lain, contohnya ini. I agree. That's a good idea. Inilah ungkapan menyatakan setuju. Sedangkan yang kedua, I don't think it's a good idea. Inilah ungkapan menyatakan tidak setuju. Dan seterusnya, 3 dan keempat. Coba perhatikan video berikut ini. Halo Yelda. Hey Andre. How are you doing? It's long time haven't seen you. I'm great. What about you? I'm well. Nice to meet you here. How about if we have a seat there? Yes, good idea. Well, let's go there. What are you going to do today? Will you come over to my house to have barbecue grill with me? I'm afraid I can't. I'm going to have a podcast recording a little later. But I'll come tomorrow if that's okay. Tomorrow I am going to visit my brother in another city. I haven't seen him for almost 2 years. I really miss him. So I think I'll be back on Sunday evening. So I don't think we have time to meet. What about next week? Well, I'm going to have a very busy week. I'm going to accompany my sister. She is going to meet her doctor. And we're going to there by bus. On Tuesday, I am going to have a meeting with my new project manager. It is very important for my next career. On Wednesday, I'm going to have an examination for my master degree. It makes me so stressed and tired. You know. I see. But I think you must have studied hard so far. Yes, you're right. And I am going to finish my project report on Wednesday. And it will make me sleeping late all day night.
But actually, I'm very happy with that. Absolutely. Oh, yeah, do you remember? What? Hi, I invite you to come to my birthday party. Tanya is going to have birthday party next Friday. Oh my god. I almost forget about her birthday invitation. It will be very exciting. Will you come to her party? Yes, of course, I will come. I'm sorry. I have to go now. Or I will be late to my podcast recording. And my partner will be angry to me. Yes, I think Elle will go shopping too. Alright. See you later. See you later. Nah, dari video yang barusan kalian tonton, percakapan antara dua orang teman ya menceritakan mengenai intention atau purpose, niat untuk melakukan sesuatu. Dan di dalamnya terdapat juga percakapan mengenai agree and disagree, setuju atau tidak setuju terhadap suatu pendapat atau ide. Nah, kita masuk ke materinya dulu nih. Perhatikan kalimat deklaratif dan interrogatif dengan kata sambung to, in order to, so that. In order to artinya supaya atau agar. Nah, pemakaiannya setelah frase in order to ini biasanya diikuti oleh kata kerja atau verb atau be untuk nominal sentence. So that artinya sehingga. Nah, setelah frase so that ini biasanya diikuti oleh subjek. Ya, subjek kalimat. Lalu yang ketiga, to artinya untuk atau supaya. To biasanya diikuti oleh verb atau be. Nah, conjunction ini atau kata sambung ini dipakai karena memang menyatakan tujuan. Meskipun nanti ada kalanya conjunction ini dipakai untuk penggunaan yang lain. Ya. Nah, coba perhatikan. Ada tabel. Yang pertama clause. Clause, conjunction, dan yang ketiga frase. Nah, contoh penggunaannya seperti ini. I want to go to England. I want to go to England. Ini klausanya, ini kalimatnya. Lalu conjunction yang dipakai adalah conjunction to. Lalu frasenya improve my English. Sehingga kalimatnya ketika disambung menjadi I want to go to England to improve my English. Saya ingin pergi ke Inggris untuk menambah kemampuan bahasa Inggris saya. Lalu yang kedua, he changed his job to make more money. Nah, ini klausanya, ini kalimatnya. He changed his job. Dia mengganti pekerjaannya untuk make more money. Ya, menambah lebih banyak uang. Lalu yang ketiga, we took a taxi in order to arrive on time. Ya, kami mengambil taksi atau menggunakan taksi ya supaya tiba tepat waktu. Begitu juga yang berikut ini. We took a taxi so that we could arrive on time. Kami menggunakan taksi ya, sehingga kami dapat tiba tepat waktu. Nah, inilah dia conjunction-nya. Penggunaan conjunction atau kata sambung. Jadi fungsinya untuk menghubungkan kalimat pertama dengan frase. Oke.
Contoh dalam kalimat seperti ini. Number 1, I am using my computer to send an email to my friend. Saya menggunakan komputer untuk mengirimkan email kepada teman saya. Lalu yang kedua, she texts me to remind me about our appointment. She texts me to remind me about our appointment. Artinya, dia meng-SMS saya untuk mengingatkan saya mengenai janji kami. Lalu yang ketiga, he is learning Mandarin so that he can study in China. Dia sedang akan belajar bahasa Mandarin, sehingga dia dapat belajar di Cina. Atau dia sedang belajar bahasa Mandarin agar dia dapat melanjutkan studinya di China. Lalu keempat, Dad goes jogging every morning in order to keep fit. Artinya ayah melakukan olahraga ringan setiap pagi agar tetap fit atau tetap sehat. Lalu yang kelima, in order to get to sleep, I read a really boring book at bedtime. Agar dapat mudah tidur atau agar lebih mudah untuk tidur, saya membaca buku pada waktu tidur, pada waktu akan tidur maksudnya. Nah, perhatikan tabel berikut. Contoh kalimat yang pertama, we should jog in order. Kita harus olahraga agar apa? Agar apa? In order to have stronger lungs. Kita harus olahraga agar memiliki paru-paru yang kuat atau yang lebih kuat. Jadi ada tujuan. Ini tujuannya. Nah, di sini anak-anak harus mampu membuat sebuah pernyataan yang menyatakan tujuan atau niat melakukan kegiatan tadi. Jadi inilah tujuannya, maka dilakukanlah jog, olahraga ringan, biasanya pagi hari. Jadi kita melakukan jog ini supaya apa? Kan gitu, agar memiliki paru-paru atau jantung yang lebih kuat dan seterusnya. Jadi penggunaannya hampir sama, in order to, so that, to, bisa dipakai, Ini terus sampai ke bawah. Nanti ini catatkan di buku catatannya. Lalu yang berikut, contoh purpose atau intention dalam dialog. Contoh pertama, perhatikan. What should we jog for? Ini pertanyaan yang pertama. Ada dua cara untuk membuat pertanyaannya. Atau yang kedua, what for should we jog? Artinya sama. Untuk apa kita melakukan olahraga ringan? Untuk apa? Tapi di pertama ini, di kalimat yang pertanyaan pertama, kata tanya what, lalu frasenya, lalu kata for-nya, untuk apa, tujuannya ini. Nah, cara yang kedua, what for, langsung, boleh. Jadi ada dua cara untuk bertanya. Nah, ketika menanyakan tujuan atau niat. Lalu jawabannya atau tanggapannya atau responnya, to have strong lungs, untuk memiliki jantung yang kuat. Inilah
stating purpose. So, menyatakan tujuan. Nah, contoh yang kedua, purpose atau intention dalam dialog. Hampir sama, ya. What do we have to swim for? Pertanyaan kedua, what for do we have to swim? Artinya sama. Untuk apa kita berenang? Atau apa tujuannya kita melakukan renang? Ya, itu pertanyaannya, asking, menanyakan. Lalu jawabannya, so that we have strong muscle. Ya, supaya kita memiliki otot yang kuat. Ini pernyataannya. Begitu juga dengan contoh yang ketiga, ya. Memakai in order to, ya. Untuk apa kita harus melakukan pemanasan sebelum kita latihan? Atau apa tujuannya kita melakukan pemanasan sebelum kita melakukan latihannya? Jadi jawabannya, ya, agar terhindar dari cedera otot. In order to avoid muscle injury. Inilah pernyataan yang menyatakan tujuan. Nah, jadi itulah materi, ya, bagaimana menyatakan tujuan atau niat untuk melakukan sesuatu. Ya. Kalau kalian masih kurang paham, boleh nanti ditanyakan melalui forum yang Bapak sediakan, baik itu melalui WA group atau classroom. Ya. Jika masih kurang lagi, coba diulang video ini sampai mengerti. Tapi kalau memang belum mengerti, boleh langsung ditanyakan sama Bapak nanti. Oke. Lalu perhatikan video yang kedua ini. Kita masuk ke materi agreement and disagreement. Ya, setuju dan tidak setuju. Perhatikan videonya. Pernah nggak kalian memiliki perbedaan pendapat dengan teman kalian? Ayo, siapa yang pernah? Well, kali ini kita akan bahas tentang ungkapan agreement and disagreement. Agreement and disagreement adalah suatu ungkapan dalam bahasa Inggris yang digunakan untuk menyatakan setuju, agree, atau tidak setuju, disagree tentang suatu hal dan bagaimana cara kita menanggapi suatu pernyataan dari seseorang. Oke, sekarang kita akan lihat contoh dari ungkapan agreement or expression agreement. I agree with your idea. I perfectly agree with you. I think so. I think you are right. It's that true. I support you. It's brilliant idea. I agree with you. I anxious with what you said, but I like it. Certainly, your point is good. Well, sekarang kita lihat juga ungkapan disagreement or expression disagreement. I disagree with your opinion. I don't agree with you. I don't think so. I'm not with you. I'm sorry. I think you are wrong. Maybe there is ways better. I don't think so about that. I say no, yeah. I agree with your opinion, but blah 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 blah. Okay. Now we have to see the dialogue agreement and disagreement. Lihat, perhatikan dengan seksama dialog berikut ini. Okay, dear students, we have already explanation and also discuss about agreement and also disagreement. Nah, anak-anak, video yang barusan kalian dengar tadi, yaitu video mengenai agreement
Itu untuk materi kita minggu depan. Jadi materi kita untuk kali ini hanya membahas purpose and intention to do something. Nah, jadi tugasnya, please make a dialogue about purpose and intention to do something. Buatlah sebuah dialog yang menceritakan tentang tujuan atau niat melakukan sesuatu. Topiknya bebas, ya, tuliskan di buku latihan. Lalu bacakan percakapan yang kamu tulis seperti biasa, direkam. Kali ini Bapak minta rekamannya dalam bentuk video. Lalu kirimkan ke Classroom, ya, atau nanti ke link yang akan Bapak bagikan. Ya, jadi itu dulu untuk pertemuan kali ini. Pertemuan kita berikutnya, kita akan membahas mengenai agreement and disagreement. Jadi, I think that's all for today. Ya, good morning.